Oke, nah sekarang kita masuk ke demonya, demo instalasinya. Saya cek kembali dulu apakah ada yang bertanya. Kalau enggak, kita langsung masuk ke uji cobanya. Untuk uji cobanya di sini kita menggunakan dua server Proxmox, ada Proxmox PPE1 dan Proxmox PP2. Kemudian Proxmox PP1 dan PP2 nanti dihubungkan menggunakan interface, ada dua di sini. ENS32 itu yang menghubungkan ke switch sebelah bawah sehingga bisa terkoneksi ke internet lewat MikroTik Gateway. Kemudian dari Proxmox PP1 juga ada hubungan ke Proxmox PP2 menggunakan LAN card ENS33. Nah, secara fisik inilah yang menghubungkan antara PP1 dengan PP2 yang nanti di dalamnya kita akan buat overlay network, yaitu menggunakan VXLAN tunnel. Di dalam Proxmox 1 dan 2 diinstalkan OpenVSwitch. Kemudian di dalamnya kita akan buat switch secara virtual, istilahnya bridge kalau di OpenVSwitch. Nanti ada bridge dengan nama VMBR1 yang digunakan untuk menghubungkan nantinya lewat ENS33 ke Proxmox yang kedua sehingga terbentuk VXLAN tunnel. Kemudian di Proxmox pertama akan dikonfigurasi sebagai VTEP sehingga bisa mengkomunikasikan ke Proxmox 2 juga yang difungsikan sebagai VTEP. Makanya di sana ada terlihat konfigurasi VTEP interface, VTEP 0. Kemudian di switch yang pertama, di Proxmox pertama dibuat ada bridge VMBR2, itu difungsikan sebagai switch yang menghubungkan ke virtual machine. Dalam hal ini dicontohkan menggunakan kontainer. Di sini ada 4 kontainer, kontainer ID 111, 112, itu yang ada di VLAN 11, adanya di hypervisor pertama. Kemudian di hypervisor 2 ternyata ada juga VM yang ikut VLAN 11, yaitu kontainer ID 113 dan kontainer ID 114. Nantinya dengan VXLAN ini terbentuk, berarti kontainer 111, 112, 113, dan 114 bisa komunikasi. VLAN-nya sama, tapi beda hypervisor. Nah, itu dengan adanya VXLAN tunnel bisa mengkomunikasikan VM atau kontainer dengan lokasi berbeda dengan VLAN yang sama. Kemudian ada juga dua kontainer lagi di Proxmox yang pertama, yaitu dengan ID 121 dan 122, ikut di VLAN 12. Ternyata di hypervisor 2 juga dibuat ada VLAN 12 untuk kontainer 123 dan 124. Nah, karena sudah ada VXLAN tunnel, nanti bisa dikomunikasikan satu dengan yang lainnya. Untuk pengalamatan IP dari VLAN 11 itu menggunakan 192.168.11.0/24. Kemudian VLAN 12 menggunakan 192.168.12.0/24. Sedangkan IP di VTEP-nya untuk Virtual Tunnel Identifier di Proxmox pertama itu menggunakan 192.168.170.1. Sedangkan di Proxmox yang kedua sebagai VTEP kedua itu menggunakan 192.168.170.2. Bagaimana caranya agar VLAN tadi bisa berkomunikasi ke beda jaringan sehingga terhubung internet? Nah, makanya di VLAN 11 interface-nya di VMBR2 nanti akan diatur ada alamat IP yang diterapkan, yaitu 192.168.11.254 sebagai gateway dari kontainer yang ada di VLAN 11 yang ada di hypervisor 1. Begitu pula dengan yang ada di VLAN 12 di hypervisor 1 itu diberikan IP di interface VLAN 12-nya nanti menggunakan alamat IP 192.168.12.254. Oke. Sebagai gambaran biar rekan-rekan memahami, kita langsung masuk ke demonya dulu. Nah, jadi ini demonya. Jadi di sini kita sudah punya satu server Proxmox PPE1 di mana PPE1 di sini kita lihat di networknya. Interface VTEP 0 itu sudah menggunakan IP 192.168.170.1. Sedangkan di Proxmox yang kedua, oke, ini saya tunjukkan dulu interface VTEP-nya. Sudah menggunakan 192.168.170.2. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, komunikasi antara Proxmox 1 dengan Proxmox 2 lewat ENS3 secara fisik, tapi dibuat di dalamnya ada interface virtual VTEP di sini yang difungsikan untuk sebagai penanda komunikasi dari Proxmox 1 ke Proxmox 2 dengan IP yang tadi sudah ditentukan. Nah, untuk memverifikasi kita coba dulu cek menggunakan ping, kita masuk ke sel yang ada di Proxmox yang pertama.
Kita tes ping ke 192.168.170.2. Ini ke ptab yang ada di Proxmox yang kedua. Nah, ini sudah bisa komunikasi. Berarti underlay networknya seperti gambar ini sudah oke, tidak ada masalah. Nah, berikutnya kita akan cek di kontainer 111 yang ikut di pilihan 11. Jadi di masing-masing kontainer itu perlu diatur di LAN card-nya. Kita akan cek. Di network interface-nya diatur di sini ada penerapan VLAN tagging sehingga bisa beda VLAN. Di sini dicontohkan VLAN 11 dengan IP 11.111 di sini. Kemudian kontainer ID 112 itu juga ikut VLAN 11. IP-nya host ID di octet keempatnya 112. Nah, kita akan coba cek komunikasi dari kontainer ID 111 ke 112 yang satu hypervisor tapi VLAN-nya sama. Kita coba cek di konsolnya. Kita tinggal ping ke 192.168.11.112. Nah, ini udah bisa komunikasi di satu VLAN. Kemudian yang kontainer 121 ini ikut VLAN 12. Kita cek di sini. VLAN 12, IP-nya 12.121. Kemudian ada kontainer 122, itu ikut VLAN 12. Kontainer ID-nya 122, ini VLAN-nya 12 dengan IP 12.122. Berarti seharusnya kontainer ID 121 dengan 122 bisa komunikasi karena VLAN-nya sama. Kita coba buktikan. Kita masuk ke konsol. Kita tinggal tes ping ke 12.122. Nah, di sini sudah bisa komunikasi, berarti kontainer ID 111 dengan 112 karena pilihannya sama, itu sudah bisa komunikasi, berada di pilihan 11. Kemudian kontainer ID 121 dengan 122 ikut di pilihan 12, berarti satu pilihan udah bisa komunikasi. Tapi ini masih berada di hypervisor yang sama. Nah, sekarang kita akan coba verifikasi komunikasi ke pilihan 11 yang lain yang berada di Proxmox hypervisor kedua, yaitu untuk kontainer ID 113 dan 114. Kita cek dulu di Proxmox kedua terkait dengan VLAN taggingnya di masing-masing kontainer. Kita coba masuk ke Proxmox kedua, kita masuk ke kontainer 113, di bagian network interface, di sini kita cek sudah masuk VLAN taggingnya ikut 11, IP-nya 113. Kita coba tes dari kontainer ID 111. Kita ping ke 113. Nah, ini sudah bisa komunikasi, sudah replay. Kemudian kita coba cek ke 114. VLAN ID 11 juga tapi di hypervisor kedua. Ini VLAN taggingnya juga sudah 11, IP-nya 11.114. Kita coba verifikasi dari kontainer 111 ke 114. Nah, ini udah bisa komunikasi. Kemudian kita cek juga untuk yang VLAN 12 di hypervisor kedua. Untuk kontainer 123 seperti di gambar ini. Nah, itu juga ikut VLAN 12. Kontainer 124 ikut VLAN 12. Kita coba cek. Kontainer 123 ikut VLAN 12, IP address-nya 12.123. Kita coba verifikasi. Dari kontainer 121 yang ikut VLAN 12, tinggal kita ping ke 12.123. Nah, ini sudah bisa komunikasi. Kemudian kita coba tes juga ke kontainer 124. Nah, di sini sudah menggunakan VLAN tagging 12, IP-nya 12.124. Kita coba tes juga ke 124. Nah, ini sudah bisa, berarti komunikasi antar hypervisor itu sudah terbentuk lewat VXLAN tunnel sehingga bisa merutakan paket yang VLAN-nya sama walaupun beda lokasi, gitu logikanya. Nah, kebetulan di sini saya juga sudah mengatur di interface VLAN 11 dan 12 di masing-masing hypervisor ada pengalamatan IP-nya. Sehingga bisa difungsikan sebagai gateway untuk komunikasi ke beda jaringan oleh masing-masing kontainer. Kita coba verifikasi. Di Proxmox yang pertama, kita cek networknya. Di sini sudah ada interface dengan nama VLAN 11, itu IP-nya 11.254. Ini difungsikan sebagai gateway oleh kontainer 111 dan 112, sehingga bisa komunikasi ke beda jaringan. Sedangkan interface VLAN 12, itu untuk komunikasi VLAN 12, IP-nya 12.254. Kita coba buktikan, kita tes ping ke 254 ke gateway-nya. Gitu. Ini udah bisa. Dari gambar ini juga sudah ada hubungan dari Proxmox-nya ke internet. Di sini alamat IP MikroTik gateway-nya 192.168.169.254. Kita coba verifikasi. Dari kontainer 111 yang sebagai VLAN 11 tadi. VLAN taggingnya pakai VLAN 11. Berarti di sini ke 169.254. Nah, ini udah bisa komunikasi.
Berarti kita tes ping ke situs di internet, misalkan ke Google, ini udah bisa komunikasi. Jadi antar VLAN, walaupun beda hypervisor tadi, VLAN-nya sama, tapi beda hypervisor bisa komunikasi lewat VXLAN tunnel. Ke jaringan lainnya juga bisa. Karena ini sudah dihubungkan, berarti dari VLAN 11 bisa komunikasi ke VLAN 12 juga. Kita coba. Ke 12 dot misalkan 121. Nah, ini sudah dirutingkan juga. Jadi beda VLAN itu bisa komunikasi juga. Jadi ini contoh real penerapan VXLAN. Itu gambaran realnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akan instalasi ulang rancangan jaringan uji coba ini, sehingga kita akan ulang dari awal. Mulai dari bagaimana Proxmox-nya ketika belum dikonfigurasi apapun. Belum ada interface terkait dengan VTAP atau VXLAN-nya sehingga bisa mengkomunikasikan hypervisor 1 dengan hypervisor 2. Oke, saya berikan waktu 5 menit untuk bertanya dulu sebelum kita nyoba langsung secara real nanti. Nanti saya akan install ulang sehingga rekan-rekan bisa menyimak dari awal seperti apa cara konfigurasi VXLAN-nya di hypervisor 1 dan di hypervisor 2. Silakan, saya tunggu. Sambil menunggu, di sini saya akan shutdown dulu VM-nya. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini saya shutdown dulu kontainer dan Proxmox-nya. Kemudian kita akan coba dari awal. Jadi kenapa saya langsung mendemokan yang sudah jadi dulu, biar Bapak Ibu ada gambaran. Sehingga nggak bingung seperti apa sih bentuk jadinya tentang VXLAN ini gitu. Baru nanti kita akan coba dari awal. Oke, ini saya shutdown dulu. Oke. Silakan rekan-rekan, Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Oke, ini saya shutdown sehingga dari awal. Oke. Berarti kita akan bikin virtual machine baru yang di dalamnya kita akan instalasi hypervisor Proxmox. Jika menggunakan hypervisor VMware Workstation untuk pembuatan virtual machine-nya, pilih menu File, kemudian New Virtual Machine. Kemudian di kotak dialog wizard yang muncul, di sini ada pilihan jenis konfigurasi virtual machine yang akan dibuat. Ada pilihan mau typical atau custom. Kalau typical ini yang ditampilkan hanya pengaturan yang umum, sedangkan kalau custom lebih spesifik. Kita pilih yang typical. Tinggal di next. Kemudian diminta untuk menentukan sistem operasi GES yang akan kita install di dalam virtual machine nantinya bersumber dari media apa. Jika milih yang pertama, ini berarti dari installer disk, dari CD, DVD gitu. Kebetulan laptop saya tidak memiliki DVD-ROM, sehingga di sini tidak bisa dipilih installer disknya. Jika dalam bentuk file ISO, bisa dipilih yang kedua. Jika rekan-rekan sudah punya file ISO-nya, bisa milih yang kedua. Atau yang ketiga, jika kita cuma menyiapkan virtual machine-nya saja, namun kita belum ingin menentukan sumber media instalasinya dari mana. Kita akan coba pilih yang ketiga. I will install the operating system later. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung diinterupsi, di-unmute Bapak Ibu ya, silakan. Tinggal di next. Berikutnya kita diminta menentukan sistem operasi GES yang akan kita install di dalam VM-nya, kategorinya apa. Di sini ada pilihan kategori, ada Windows, ada Linux, ada VMware ESX, ada Other. Karena Proxmox tidak ada sebagai pilihan kategori GES operating system, kita pilih di sini Other. Kemudian di bagian version dipilih Other 64 bit, karena juga tidak ada pilihan Proxmox ya. Proxmox ini kebetulan menggunakan Linux Debian. Tinggal di next. Kemudian baru diberikan nama pengenal virtual machine yang akan dibuat. Nama pengenal ini difungsikan untuk membedakan antara virtual machine yang satu dengan virtual machine yang lain yang Bapak Ibu buat di dalam VMware Workstation. Untuk contoh ini saya berikan nama CW1. Charity Webinar 1. Jadi PPE minus CW1 misalkan. Oke. Kemudian baru berikutnya kita akan tentukan lokasi penyimpanan file pembuatan virtual machine-nya di mana. Kebetulan drive C saya penuh, jadi saya akan alihkan ke drive lainnya.
saya browse, arahkan ke drive D, misalkan kita buat folder, make new folder, diberikan nama yang sama dengan nama virtual machine name-nya, misalkan, agar lebih mudah diidentifikasi. Tidak harus sama, tapi disamakan buat mempermudah mengingat saja. Tinggal di OK. Nah, berarti kita sudah mengarahkan lokasi penyimpanan file hasil pembuatan virtual machine-nya adalah di drive D di folder PPE CW1. Kemudian tinggal di next. Nah, baru ditentukan ukuran hard disk-nya yang difungsikan untuk menyimpan instalasi dari Proxmox-nya, dan nantinya juga dibagi pakai untuk pembuatan kontainer di dalamnya. Nah, berarti kita contohkan di sini menggunakan contoh ukurannya 40 GB contoh. Karena kita kebetulan akan membuat ada 4 kontainer di dalamnya, di mana masing-masing kontainer itu kita alokasikan 3 GB. Tinggal di next. Ini ringkasan dari konfigurasi virtual machine-nya. Kita finish dulu. Nah, virtual machine-nya sudah terbuat. Nah, ada beberapa yang perlu kita sesuaikan. Untuk menyesuaikannya, tinggal pilih edit virtual machine setting di sini. Hal pertama yang kita akan ubah adalah memorinya. Memorinya di sini saya alokasikan 3 GB. Oke. 3 GB ini nanti kenapa saya alokasikan besar? Karena untuk digunakan oleh Proxmox-nya plus digunakan oleh 4 kontainer yang nanti dijalankan secara bersamaan. Kebetulan masing-masing kontainer saya alokasikan 512. 512 kali 4 udah 2 GB-an sendiri. Oke. Sehingga di sini saya alokasikan 3 GB-an. Itu yang pertama. Kemudian prosesornya di sini saya aktifkan virtualization engine-nya sehingga bisa mendukung nested virtualization. Hard disk-nya tadi sudah 40 GB. CD garing DVD kita arahkan ke file ISO dari Proxmox-nya. Kita pilih use ISO image file. Diasumsikan rekan-rekan sudah mengunduh dari situsnya proxmox.com untuk ISO-nya, installernya. Di sini saya menggunakan Proxmox PE 6.3-1 yang terbaru. Ini saya tinggal pilih. Berikutnya menentukan jenis pengaturan network connection-nya untuk adapternya. Kebetulan di sini kita menggunakan ada 2 LAN card di Proxmox-nya. LAN card pertama nanti difungsikan untuk koneksi ke jaringan yang menghubungkan ke internet, yaitu ke MikroTik Gateway. Sedangkan LAN card kedua difungsikan sebagai jalur underlay network untuk komunikasi VXLAN tunnel tadi dengan hypervisor kedua. Berarti di sini kita tinggal atur modenya sama-sama host only. Berarti LAN card pertama host only. Kemudian LAN card kedua kita tambahkan, tinggal klik tombol add untuk menambahkan hardware baru. Baru pilih network adapter, tinggal finish. Baru ditentukan network connection-nya juga host only. Nah, jadi kita sudah punya 2 LAN card. Gitu. Jadi seperti ini aja yang perlu diatur untuk virtual machine setting-nya. Jadi saya review kembali. Memorinya 3 GB, prosesornya 1 dengan virtualization engine-nya diaktifkan. Jika laptopnya tidak mendukung, nggak apa-apa, diabaikan aja virtualization engine-nya. CD diarahkan ke ISO file-nya. Network adapternya diatur modenya host only, biar bisa komunikasi dengan node lainnya dalam satu jaringan. Network adapter 2 juga modenya host only. Jika sudah, tinggal kita OK. Barulah kita power on, kita mulai instalasi. Oke, layar pertama akan muncul welcome screen untuk instalasi Proxmox-nya. Di sini ada 4 pilihan menu yang sudah terseleksi install Proxmox PE. Tinggal di enter aja untuk masuk ke dalamnya. Kalau debug mode akan menampilkan jika ada pesan kegagalan ketika instalasi, bisa kita troubleshooting dari pesan yang muncul tadi, kegagalannya karena apa. Tinggal kita enter, ditunggu proses bootingnya. Ya, ditunggu beberapa saat proses booting dari instalasi Proxmox-nya. Oke, nah berikutnya akan muncul End User License Agreement. Nah, di sini mau nggak mau kita harus setuju. Jika nggak setuju, nggak bisa melanjutkan instalasi. Jadi, I agree. Kemudian diminta menentukan lokasi penyimpanan instalasi Proxmox-nya. Di sini karena kita punya satu hard disk, dikenali /dev/sda dengan ukuran 40 GB, kita nggak bisa milih target hard disk yang lain sebagai lokasi penyimpanan. Jadi kita gunakan yang sudah terseleksi. Tinggal di next.
Berikutnya diminta menentukan pengaturan location and time zone selection. Country-nya Indonesia, tinggal dipilih Indonesia. Time zone-nya Asia Makassar karena kita berada di WITA, tinggal di next. Password untuk user root, user tertinggi yang ada di Proxmox gitu. Misalkan di sini saya gunakan 1 sampai 8 passwordnya. Di bagian email ini digunakan untuk mengirim notifikasi terkait dengan backup, bisa dikirim via email, backup container, backup virtual machine. Oke. Misalkan emailnya saya gunakan email pribadi, ini contoh aja. Oke. Tinggal di next. Kemudian yang paling utama ini, hostname. Hostname-nya di sini nama pengenal untuk Proxmox yang akan kita install di server pertama. Kita sepakati di sini menggunakan hostname ppe1 nama domainnya, misalkan ubg.local. Jadi nama komputer atau hostname ditambah dengan nama domain disebut dengan fully qualified domain name. Jadi nama komputer nama domain. Kemudian alamat IP-nya. Di sini kita gunakan sesuai dengan gambar topologinya menggunakan IP pertama 192.168.169.1. Jadi menggunakan IP pertama dari alamat jaringan 192.168.169.0/24. Gateway-nya kita gunakan alamat IP dari MikroTik Gateway yaitu 192.168.169.24. Begitulah dengan DNS servernya. Kebetulan saya sudah mengatur di MikroTik Gateway juga difungsikan sebagai DNS server untuk jaringan lokal sehingga IP-nya disamakan. Jika sudah tinggal di next. Nah, ini rangkuman yang kita atur tadi, tinggal install. Instalasi kira-kira 5 menitan. Jadi sambil menunggu instalasinya selesai, jika ada yang ingin ditanyakan, sambil menunggu instalasinya terselesaikan, silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan. Nanti setelah sesi charity webinar ini sangat disarankan untuk menguji coba secara mandiri di rumah atau di sekolah atau di kampus Bapak Ibu atau rekan-rekan di laptop sendiri. Nanti jika ada yang kesulitan, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konfigurasinya, jika ada kendala silakan bisa disampaikan nanti, bisa via email atau bisa via WhatsApp, silakan. Kita tunggu instalasinya selesai. Kira-kira 5 sampai 10 menit tergantung kecepatan komputernya. 5 menitan biasanya sudah selesai. Oke, langkah-langkah ini sudah ada di modul workshop. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduh di website saya iputuharyadi.net. Di sana ada modul terkait dengan workshop Proxmox. Di dalamnya sudah ada langkah-langkah lengkap cara instalasinya dan cara pembuatan virtual machine yang ada di VMware Workstation. Nanti bisa diunduh. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan, silakan. Jika menggunakan Proxmox 5.3 bisa, namun yang berbeda dengan Proxmox 6.3 yang saat ini saya gunakan adalah ada fitur untuk apply network configuration-nya biar tidak perlu ribut. Jadi itu yang membedakan. Kalau sudah berjalan sistemnya, Proxmox ini sudah berjalan, sudah ada kontainer yang berjalan dan dilakukan pengaturan LAN card tambahan, itu kan mengganggu. Kalau misalkan kita perlu ribut. Nah, di Proxmox 6.3 ini meminimalisir keperluan untuk ribut. Jika diperlukan ada perubahan di konfigurasi jaringannya, bisa diterapkan secara langsung tanpa perlu melakukan ribut. Nah, itu kelebihannya. Kalau di Proxmox yang sebelumnya, nah karena fitur networking dari Proxmox itu tidak mengenali Open vSwitch, makanya perlu diribut secara permanen. Itu yang membuat jadinya PM atau kontainer yang berjalan harus di-shutdown dulu, baru di restart hypervisor node-nya. Nah, jadi mengganggu, ada downtime gitu. Jadi disarankan menggunakan Proxmox versi 6.3. Yang membuat fitur ini bisa apply network configuration tanpa perlu ribut itu ada fitur namanya if up down 2. Jadi ada paket if up down 2 yang memungkinkan apply network configuration tanpa perlu ribut. Nanti ada instalasinya, nanti dicontohkan. Di modul juga sudah ada langkah-langkahnya. Nanti kita akan lalui juga. Jadi itu penjelasannya. Silakan, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan sambil menunggu instalasinya selesai. Oke, sedikit lagi, sudah 95%. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Sesi ini direkam, jadi Bapak Ibu nanti rekamannya saya akan publikasikan di YouTube dari Prodi Teknologi Informasi. Jadi nanti bisa disimak di sana. Jadi bisa sambil nanti menguji coba di rumah dengan melihat videonya. Oke, nah ini instalasinya sudah selesai. Tinggal kita klik reboot. Nah, ini masih proses reboot. Karena nanti kita membutuhkan ada 2 Proxmox yang kita butuhkan. Nanti Proxmox kedua kita akan clone dari Proxmox yang pertama ini, sehingga kita nggak lama instalasinya. Kemudian kita tinggal sesuaikan penamaan hostname dari Proxmox-nya beserta alamat IP-nya. Oke, nah ini sudah terselesaikan instalasinya. Kalau kita ingin cek lewat web GUI, nah sebelum bisa ngakses ke web GUI dari Proxmox untuk manajemen Proxmox lewat web, yang perlu Bapak Ibu perlu lakukan adalah sesuai dengan gambar topologinya, di Windows 10, yaitu di laptop atau komputer yang Bapak Ibu gunakan, itu diatur pengalamatan IP-nya di interface PMNet 1. Jadi pada waktu Bapak Ibu menginstalasi aplikasi PMR Workstation, akan otomatis ditambahkan ada 2 line card baru dengan nama PMNet 1 dan PMNet 8. PMNet 1 ini yang modenya host only. Berarti kita atur di pojok kanan bawah di taskbar, klik kanan, di gambar komputer penanda koneksi jaringannya, pilih Open Network and Internet Setting. Kemudian di kotak dialog yang tampil, pilih Change Adapter Option. Kemudian di sini ada salah satunya namanya interface PMNet 1 yang sini. Dipastikan pengaturan pengalamatan IP-nya masuk ke Properties, Internet Protocol version 4, Properties. Nah, diatur IP-nya menggunakan alamat 192.168.169.200. Subnet masknya 255.3x.0. Kenapa IP-nya ini yang kita gunakan? Agar kalau kita lihat di gambar topologi biar satu jaringan antara Windows-nya dengan Proxmox-nya dengan router mikrotik-nya, sehingga dari Windows ini juga bisa akses ke web GUI-nya Proxmox, baik Proxmox 1 dan Proxmox 2. Oke, kita kembali cek pengaturannya, tinggal di OK. Oke. Close. Nah, untuk meyakinkan bisa diverifikasi pakai command prompt cmd. Kita tes ping dari Windows ke Proxmox yang barusan kita install, di mana Proxmox-nya menggunakan IP 192.168.169.1. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah replay, berarti sudah oke koneksinya. Baru kita buka web GUI-nya. Untuk ngakses ke web GUI-nya menggunakan alamat https://2 IP dari server Proxmox-nya 192.168.169.1/8006. 8006 itu adalah port untuk web GUI dari Proxmox. Web GUI ini untuk manajemen Proxmox berbasis web. Tinggal kita enter. Nanti akan muncul pesan pertama, your connection is not private. Tinggal klik advance. Ini kenapa muncul? Karena Proxmox menggunakan sertifikat authority yang digenerate sendiri, sehingga tidak langsung dikenali oleh browser. Tinggal advance untuk melanjutkan, baru klik proceed. Sehingga muncullah prom login dari web GUI Proxmox-nya. Kita akan login menggunakan user tertinggi yang ada di Proxmox, yaitu root, dan password yang sudah kita cantumkan ketika instalasi tadi, yaitu 1-8. Tinggal di OK. Berikutnya akan muncul kotak dialog no valid subscription yang menginformasikan bahwa Proxmox yang kita miliki itu tidak memiliki subscription license atau subscription key. Subscription ini adalah fitur berlangganan yang kita bisa gunakan jika ingin ada dukungan technical support dari Proxmox. Tentunya berbayar. Jika ingin memperoleh informasi tentang berapa pembiayanya, tinggal diklik di sini, di alamat yang muncul. Misalkan ini saya contohkan, saya klik linknya. Nanti akan diarahkan ke situsnya Proxmox. Di sini akan muncul informasi terkait dengan pembiayaannya. Ada paket premium sampai dengan community. Dari harga 796 euro per tahun sampai dengan 85 euro per tahun. Masing-masing paket di sini ada perbedaan fitur supportnya. Karena kita nggak ingin berbayar, kita abaikan aja. Berarti di sini tinggal kita oke saja. Nah, berarti sehingga tahap ini kita sudah berhasil menyelesaikan instalasi Proxmox node yang pertama. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ditanyakan sampai instalasinya dulu. Silakan.
Oke. Ini konfigurasi klien Windows tadi ya, sudah ada di modulnya, yaitu mengatur di PMNet satunya di control panel Network and Internet, Network and Sharing Center dengan IP 192.168.169.200 dengan Sardunas 25553x.0. Nah, ini konfigurasi di Node 1, cara ngakses web GUI-nya sudah dimunculkan di sini, yaitu https://2 kali IP dari Node 1 192.168.169.1 kolom 8006. Muncul pesan peringatan, your connection is not private, tinggal klik advance, pilih proceed, baru muncul prom login-nya, login sebagai user root dengan password 1-8. Muncul notifikasi tadi, ini tinggal di OK aja. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke langkah berikutnya, yaitu menonaktifkan PPE Enterprise Subscription. Nah, jadi Proxmox ini ada fitur subscription atau berlangganan. Berlangganan baik support maupun paket-paket yang bisa diinstal di Proxmox-nya. Di mana paket-paket tersebut diistilahkan repository ya. Ada repository itu adalah server Proxmox yang menampung paket-paket yang bisa diunduh. Repositorinya dibagi dua, ada yang berbayar, itu disebut dengan Enterprise Subscription, ada yang tidak berbayar, disebut dengan No Subscription. Default-nya sudah diaktifkan oleh Proxmox ketika selesai instalasi, adalah yang fitur berbayar atau Enterprise Subscription. Karena berbayar dan berarti membutuhkan pembiayaan, berarti kita akan nonaktifkan. Karena kita di awal tadi sudah sampaikan, kita sepakati tidak ingin ada penggunaan subscription. Nah, untuk itu cara menonaktifkannya, sehingga kita bisa memanfaatkan repositori dari Proxmox yang tidak berbayar, yaitu mengakses shell dari Proxmox-nya. Caranya masuk ke web GUI-nya lagi, kemudian pilih node PPE1 di panel sebelah kiri, di bawahnya data center. Di sebelah kanan panel detail ada menu shell. Shell ini untuk mengakses terminalnya dari Proxmox yang pertama. Nah, setelah masuk ke shell-nya, berikutnya adalah kita akan nonaktifkan. Untuk menonaktifkan PPE Enterprise Subscription, kita mengedit di file ppe-enterprise.list yang ada di direktori /etc/apt/sosis.list.d. Cara menonaktifkannya yaitu dengan menambahkan tanda pagar di awal barisnya. Nah, agar di sini muncul nomor barisnya, ini saya sedikit ubah nanonya ya, konfigurasi nanonya. Nano RC-nya saya buat dulu sehingga ada nomor barisnya. Baru saya edit filenya tadi menggunakan editor Nano. Jadi Nano ini editor mirip seperti Notepad. Nano baru lokasi path dari file yang kita mau edit, yaitu file ppe-pp enterprise tadi, yaitu di direktori nano spasi /etc/apt/sosis.list.d /ppe-enterprise.list. Tinggal di enter. Kemudian di sini di baris pertama, di awal barisnya tinggal ditambahkan tanda pagar. Pagar itu berarti komentar, tidak dijalankan. Tinggal disimpan. Untuk menyimpan tekan Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Untuk verifikasi bisa kita verifikasi menggunakan perintah cat. Nah, di sini sudah ada, terlihat ada tanda pagarnya. Berarti kita sudah berhasil menonaktifkan fitur repository yang Enterprise Subscription. Langkah-langkahnya sudah ada di sini. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara mengaktifkan yang no subscription, sehingga kita bisa mengunduh paket-paket yang tidak berbayar dari Proxmox-nya. Nah, untuk yang tidak berbayar, di sini sudah ada parameter yang harus ditambahkan, yaitu dengan menambahkan di file sosis.list yang ada di direktori /etc/apt. Parameter yang ditambahkan ini, mulai dari kata dev sampai dengan subscription di sini. Ini kita salin, kita masukkan ke dalam file tersebut. Kita gunakan editor Nano juga untuk mengeditnya. Oke, kita coba masuk. Nano /etc/apt/sosis.list. Oke, kita tempatkan di paling bawah. Sebenarnya lokasi penempatan boleh bebas. Cuma di sini kita tempatkan paling bawah untuk mengetahui bahwa ini adalah yang terakhir kita tambahkan. Kita jadikan satu baris, dev spasi baru alamat dari PPE no subscription-nya. Jika sudah ditambahkan, tinggal disimpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Kita bisa cek verifikasi hasilnya menggunakan cat. Cat itu perintah untuk menampilkan isi dari file teks ke layar. Nah, sini paling bawah sudah ada penandanya.
Oke, nah sekarang berikutnya setelah kita mengaktifkan PPE no subscription, barulah kita menginstalasi OpenP Suite. OpenP Suite ini defaultnya belum ada, jadi kita perlu install. Termasuk ada paket if up down 2 yang tadinya bisa menerapkan perubahan konfigurasi jaringan tanpa perlu reboot, itu juga belum ada. Kalau ingin membuktikan, bisa Bapak Ibu atau rekan-rekan cek di bagian PPE 1, menunya sebelah kiri, pilih network. Di sini ada pengaturan OpenP Suite, namun di sini ada keterangan. Nanti jika belum terinstall, di apply gitu, nanti akan error karena OpenP Suite-nya belum terinstall. Gitu. Nah, untuk itu kita akan install. Nah, jadinya kita akan install menggunakan perintah seperti yang ada di modulnya. Jadi OpenP Suite tidak terinstall secara default di Proxmox-nya. Untuk itu kita akan instalasi dengan memperbaharui dulu package index-nya, karena tadi kita sempat mengupdate dengan PPE no subscription. Kita ketik apt spasi update untuk memperbarui index-nya sehingga bisa mengetahui lokasi repositori yang menampung OpenP Suite. Berarti kita coba apt spasi update. Nah, ini akan memperbarui paket indeks dari Proxmox-nya. Kita tunggu beberapa saat. Ini butuh koneksi ke internet. Nah, jika sudah selesai, barulah kita install. Perintah instalasi paket OpenP Suite-nya adalah seperti ini. apt itu fitur add remove program, mirip kayak YAM kalau di Red Hat atau di CentOS ya. apt spasi -y yaitu agar konfirmasi ketika instalasi tidak perlu dimasukkan lagi, sudah langsung dijawab dengan yes. Install itu berarti kita melakukan operasi install paket, baru nama paket yang mau diinstal. Berarti kita tinggal instalasi menggunakan perintah apt spasi -y install spasi OpenP Suite -suite. Kita coba langsung. apt spasi -y install OpenP Suite -suite. Oke. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, ini udah selesai. Berikutnya kita akan instalasi paket aplikasi if up down 2 sehingga bisa menerapkan perubahan konfigurasi jaringan lewat antarmuka web tanpa perlu reboot. apt spasi -y install if up down 2. Kita coba langsung. apt spasi -y install if up down 2. Oke, nah ini sudah terinstall. Nah, jadi kebutuhan instalasi OpenP Suite dan if up down 2-nya sudah selesai. Nah, sekarang sebelum masuk ke verifikasi konfigurasi network di node PPE 1-nya, saya akan shutdown dulu PM PPE 1-nya yang ini sudah kita miliki agar kita clone sehingga nanti kita sudah punya PPE 2 sehingga nggak perlu instalasi lama. Kita shutdown, klik kanan, power shutdown. Kita akan clone. Kita akan bikin salinan dari node PPE CW1 ini. Cara melakukan clone-nya tinggal klik kanan, pilih manage, pilih clone. Kemudian di kotak dialog wizard yang muncul, tinggal di next. Clone-nya sumbernya dari mana? Dari current state yang kondisi saat ini. Tinggal next. Jenis clone-nya apakah mode link ataukah full? Kalau full itu yang lengkap, sehingga hasil clone-nya tidak bergantung sama PM parent atau induknya. Kalau link ini berarti PM clone-nya bergantung sama PM induknya. Jika induknya error, berarti link-nya juga error. Jika induknya dihapus, link-nya nggak akan bisa jalan. Kita pilih full, sehingga bisa berdiri sendiri, independen. Tinggal di next, kita berikan nama pengenal virtual machine hasil clone-nya, PPE CW2. Kemudian kita arahkan lokasi penyimpanannya, karena di drive C saya penuh, saya pindahkan ke drive D, bikin folder baru, PPE CW2. Tinggal saya oke, ini sudah diarahkan, tinggal saya finish. Oke, ditunggu beberapa saat proses clone-nya. Sambil menunggu proses clone, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, langsung aja lewat chatting. Nah, di sini ada pertanyaan, memorinya harus pakai 3 GB. Sebenarnya nggak juga, karena bergantung dari berapa banyak kontainer yang ingin dijalankan dalam satu waktu. Kebetulan karena saya ingin menjalankan ada 4 kontainer dalam satu hypervisor. Untuk mencontohkan, ada kontainer yang ikut di pilihan 11 ada 2 kontainer, pilihan 12 ada 2 kontainer, sehingga ada total 4. Sehingga
membutuhkan memori yang agak besar. Kalaupun kurang dari 3 GB bisa, karena kontainer ini juga ringan, gitu. Jadi bisa kurang dari 3 GB. Oke, kita coba cek kembali. Sudah selesai clone-nya. Nah, kita akan ubah dulu pengaturan di PPE CW2 hasil clone-nya, sehingga IP-nya kita ubah, hostname-nya kita ubah, sehingga nanti kita akan hidupkan kedua-duanya. Caranya tinggal di power on yang PPE CW2. Oke. Kita tunggu proses bootingnya. Yang kita perlu ubah di sini adalah hostname-nya agar menggunakan PPE2 tidak PPE1. Pengalamatan IP juga kita ubah juga agar menggunakan pengalamatan IP yang kedua. Oke, sambil menunggu proses booting, silakan jika ada yang ditanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu langsung menikmati hidangan yang telah disediakan secara mandiri. Kopi-kopinya, snacknya, tehnya silakan. Silakan bisa dinikmati self service. Oke, nah ini sudah selesai bootingnya. Saya login sebagai root di hasil clone-nya. Passwordnya 1 sampai 8.